akan berbeda. Boleh dibuktikan sendiri. Makanya yang namanya orang belajar itu bukan masalah doa sucinya yang bagus, bukan. Tema pembahasan kali ini sangat-sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mungkin kita sejauh ini sudah banyak menuntut ilmu di luar, banyak menuntut ilmu dari guru, mendengarkan cerita, ceramah, pitutur, dan yang lain sebagainya. Sekarang ini kita tanggalkan dulu, kita refresh dulu, kita evaluasi dulu, baru nanti diteruskan. Karena kebetulan ini adalah menapaki bulan Suro. Secara adat istiadatnya adalah ini adalah penanggalan di tahun baru secara adat Jawa. Banyak orang yang melakukan ritual untuk tujuannya masing-masing. Karena bulan Suro ini adalah bulan penyucian jiwa. Jadi merefresh kembali jiwa. Ada yang melakukan dengan cara dia bertafakur, duduk merenung, membayangkan dari yang sudah terlampaui hingga saat ini, dievaluasi di mana salahnya untuk menentukan perbenahan di kehidupan esok dan selanjutnya. Ini yang disebut dengan penyucian jiwa melalui evaluasi dari seluruh perbuatan. Ada juga yang melakukan dengan puasa weton ya, di bulan Suro. Jadi kalimat puasa weton, ada yang ingin dientaskan dari sisi rezeki yang sulit, ada yang ingin kesembuhan, ada yang ingin usahanya bisa lancar, dan yang lain sebagainya. Tapi makna hakikat puasa sebetulnya kalau mau doanya ini cepat terkabul, harus tahu secara persis apa toh makna hakikat daripada puasa itu tadi. Itu. Di bulan Suronya ini sudah jelas mensucikan jiwa, ya, penyucian jiwa, jelas. Kalau puasa di bulan Suro pada saat wetonannya, wetonan ini adalah, weton itu adalah keluar di mana tubuh kita ini terlahir di muka bumi ini. Jadi untuk mengenang kita terlahir, kalau ada kelahiran pasti akan juga ada kematian. Itu ya. Lalu membahas tentang puasa. Puasa ini kan identik dengan tidak makan. Apa toh kaitannya puasa ini tadi dengan doa yang lebih cepat terkabul? Nah, di sini loh yang perlu kita kuliti. Jadi doa kalau mau terkabul, kita meminta sesuatu ya pada seorang penguasa, meminta seorang diri dan dimintakan oleh orang banyak, mana yang lebih cepat dikabulkan? Yang orang banyak kan? Karena apalagi diri kita ini sudah orang yang semau-maunya sendiri, meminta seorang diri kepada penguasa, lah dia sendiri aja melihat diri kita aja tidak apa ya, semacam kayak tidak berharga, tidak berguna seperti itu. Berbeda kalau yang memintakan ini orang banyak, akan diperhitungkan logik gitu ya. Nah, demikian makna hakikat dalam berpuasa untuk menyegerakan hajat supaya segera terkabul pada saat wetonan. Wetonan itu kan kelahiran. Pada saat kelahiran itu, sebelum dilahirkan di alam kandungan ini, kita hidup dengan siapa? Ini dulu. Harus betul-betul kita paham. Maka leluhur Jawa mengatakan ada sedulur sejati yang namanya sedulur papat limo pancer.
sedulur papat ini aja adalah 4 saudara kandung ketika kita di alam kandungan ibu kita, dan pancer ini adalah kesadaran diri kita yang seutuhnya. Jadi sedulur papat ini kalau dikupas ya, kakang kawah. Kakang kawah ini artinya apa toh? Air ketuban. Air ketuban ini kalau dikupas ada kehidupan atau tidak? Jadi fungsi daripada air ketuban adalah melindungi si jabang bayi pada saat di alam kandungan. Kita dikelilingi dengan air ketuban itu untuk apa? Antibodi, mencegah daripada virus, bakteri-bakteri jahat, jamur, dan yang lain sebagainya. Dilindungi. Kakang kawah ataupun air ketuban ini juga memiliki sel hidup. Sel hidup ya, kalau ada hidup berarti ada mati. Ya memang ada matinya. Kalau ada hidup, ada mati, memiliki nyawa atau tidak. Nah di sini loh. Jumlahnya sel di air ketuban itu berapa banyak? Nah sekarang sebelum dilanjutkan, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyadari wujud kita yang seperti ini, kalau seandainya ini ya, di dalam satu kandungan itu kita ini satu kandungan dengan seekor kucing itu saudara kita atau bukan? Saya tanya itu dulu. Di dalam satu kandungan, di dalam satu wadah itu, dan keluar lahirnya pun sama bebarengan. Pasti iya, saudara kandung, walaupun bentuknya kucing. Gitu. Nah ini bentuknya adalah sel yang hidup di air ketuban. Yang namanya hidup, ada mati, berarti kan memiliki nyawa, memiliki ruh, gitu ya. Dan totalnya itu banyak. Kakang kawah itu banyak sekali kalau dihitung dari sel ini tadi. Adiari-ari adalah plasenta. Untuk apa? Bunda kita menyalurkan oksigen ketika kita di alam kandungan. Bunda kita menyalurkan sumber nutrisi sehingga tubuh kita bisa berkembang. Yang tadinya mungkin telinganya ini masih belum, baru jadi sebelah, bisa tumbuh dua-duanya. Yang tadinya mungkin tangan ini masih belum genap, jari ini bisa genap. Itu karena apa? Ada sumber nutrisi. Sumber nutrisi ini akan diubah oleh sel yang ada di dalam tubuh kita menjadi sumber energi. Nah, berarti sumber nutrisi ini tercipta dari apa toh? Dari makanan-makanan, Bapak Ibu. Dia juga memiliki sel yang hidup. Itu makanya kakang kawah adiari-ari, plasenta itu tadi. Dan ini kan 2 tadi sudah ya, sedulur papat limo pancar. Papat itu 4 ya. Yang ketiga ini adalah getih. Getih itu adalah darah. Sel darah manusia ada berapa? Sel darah putih dan ada sel darah merah. Betul ya? Namanya aja sel darah hidup, sel darah putih dan darah merah. Nah, perlu disadari oleh Bapak Ibu semua. Entah kita yang salah dari belajar kurikulumnya, atau budaya yang memang sedang membudidaya saat ini salah memberikan informasi pada kita. Di dalam darah ini tadi terdapat sel. Sel yang bisa kita suruh, tangan saya, jari saya bisa begini, ini karena ada sel, Bapak Ibu. Sel dari mana? Sel yang mengalir di dalam darah. Atas perintah siapa? Perintah otak saya. Saya bisa begini, bisa berbicara, perintah otak saya. Nah, sel-sel ini ada hidup, ada mati, dan dia juga bisa berpindah. Ini tadi nyawa sudah banyak sekali ya, saya ceritakan tadi, ini dulu. Terus puser yang terakhir ini. Puser ini adalah ini. Ketika tali pusar kita dipotong ya, tinggal potongannya ini adalah pusar kita yang melambangkan tentang apa Bapak Ibu?
Puser ini pelambangnya daripada nih, inti daripada tubuh kita. Tepatnya ada di tengah-tengah. Makanya disebut dengan puser. Ini yang di sini juga user. Seperti itu ya. Jadi hal-hal semacam ini kalau dikaji, semuanya ini adalah mengandung sel yang hidup. Kalau ada hidup berarti ada mati. Nah, puser ini adalah yang melambangkan bahwasanya kita ini sudah disapi di dalam tubuh ini tadi bersama sel-sel yang lain, diputus dengan plasenta itu tadi. Karena kita sudah tidak lagi di kandungan ibunda kita. Nah, kita di dalam menjalani ini harus melakukan secara mandiri. Makan ya makan sendiri, sudah tidak lagi disuapi melalui ini, tapi disuapinya melalui ini. Bernapas pun sudah mulai melalui hidung kita, gitu, Bapak Ibu ya. Nah, di sini loh, kalau mau doanya cepat terwujud, maka perlu sekali untuk menyapa mereka, berdamai diri, sering berkomunikasi dengan mereka. Ketika kita dilanda pusing, dilanda stres, dilanda masalah, libatkan yang ada di dalam diri kita. Karena banyak sel yang hidup, Bapak Ibu. Banyak bakteri-bakteri yang membantu sistem pencernaan kita. Sel yang mengalir di darah kita. Semuanya tunduk dengan otak besar di kepala kita. Bisa kita suruh. Nah, maksudnya bisa disuruh gimana? Ya saya seperti ini, tangan saya bergerak ini kan karena disuruh sama otak saya. Berarti butuh pelatihan. Makanya bayi kalau masih kecil itu, dia masih butuh latihan. Selain memang tulang belulang serta urat-uratnya ini ototnya belum kuat, sel itu pun butuh pelatihan untuk dilatih. Mengerti dengan keinginan si bayi. Nah, seperti ini kalau kita menghormati, berarti harus memperlakukan apa yang ada di dalam diri ini dengan baik. Itu Bapak Ibu. Jadi manfaat berpuasa ini tadi adalah untuk menghentikan sejenak, supaya nanti nutrisi yang dihasilkan dari makanan ini berkurang, ya, perut kosong, tidak ada yang dicerna, sehingga sel-sel yang mengalir di dalam darah, yang mempengaruhi otak kita, ini akan menurun. Daya energinya itu akan menurun. Sehingga tidak terlalu banyak eksistensi di alam bawah sadar kita. Tidak terpengaruh, gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, sel ini bisa menyuruh otak kita dengan liar. Tapi kalau kita menyadari, sel ini bisa kita suruh sesuai dengan otak kita. Gitu. Satu contoh, kita yang emosi, tiba-tiba dia langsung naik karena stres, marah. Ya kan? Tapi ketika kita menyadari, oh seperti ini ya sudah, tenang aja. Dia akan tetap tenang. Nah, di sini adalah banyak nyawa dan banyak ruh. Ini menurut sisi kepercayaan jati diri lo ya. Nah di sini loh yang namanya ada hidup ada mati, di situ sering diajak komunikasi. Ketika berdoa kepada Tuhan pun mereka semua diajak, ayo sedulur-sedulurku semua, kita berdoa pada Tuhan semesta. Saya pengen ini loh, ini kok ini begini gimana ya? Seperti itu. Jadi kita meminta, apalagi memintanya hanya pakai hawa nafsu yang tumbuhnya dari kepala, sama tumbuh dari kesadaran, mata hati, pemikiran, ditambah lagi dengan seluruh sel yang ada tubuh kita ini, menghadap kepada Sang Pencipta, akan berbeda. Boleh dibuktikan sendiri. Makanya yang namanya orang belajar, itu bukan masalah doa sucinya yang bagus, bukan. Jadi kalau
mau berdoa ini cepat segera, hajatnya ini terkabul, ya harus dengan ketulusan. Ketulusan apa? Cinta kasih, gitu. Cinta kasih kepada siapa? Ya tergantung apa yang dipinta itu. Kalau mau minta rezeki, lah rezekinya ini mau dipakai untuk apa? Untuk keserakahan, gaya hidup, atau memang untuk kebutuhan, itu loh. Jadi menyatukan seluruh indera dan menyatukan seluruh yang ada di dalam tubuh. Diajak semuanya menghadap kepada Sang Pencipta melalui kesadaran dan seluruh indera yang diberikannya. Ini sungguh luar biasa sekali. Jadi manfaat hakikat puasa weton pada saat bulan Suro ini betul-betul sangat penting sekali. Itu untuk penyucian jiwa, kita merefresh lagi. Berbicara tentang ilmu, jangan hanya sekedar katanya. Kata guru itu, kata orang suci sana, kata orang... Kalau semuanya serba katanya dari luar diri, bagaimana dengan yang ditumbuhkan dari dalam diri oleh Tuhan? Ditumbuhkan dari masuk nalar apa enggak? Ditumbuhkan dari mata hati ini tadi. Ditumbuhkan dari dorongan kesadaran. Gitu. Nah, maka dari itu juga kalau ingin doanya segera terkabul, maka juga harus didukung dengan tingkat keyakinan ini tadi. Yakin Tuhan pasti akan mengabulkan. Karena untuk satu tujuan yang baik, misalkan saya ingin terhentaskan dari masalah ekonomi yang susah supaya saya ini bisa sukses, saya bisa bangkit, supaya terlepas saya dari hutang. Ini kan masih dalam batas-batas. Ketika saya nggak punya uang, saya pengen punya uang. Nanti kalau pengen punya uang, ya itu tadi. Ketika kita makan, ya, kita makan. Makan ini kan selain untuk menuruti nafsu keinginan kita, ini kan juga untuk memberikan kehidupan pada sel-sel ini. Jadi disadari, oh, ingin memberikan apa yang namanya nafkah kepada anak istri, memberi makan mereka. Sama halnya kita juga sudah memberikan kehidupan, banyak kehidupan di dalam tubuh mereka. Kebutuhan, gitu ya. Bukan untuk gaya hidup, bukan untuk keserakahan, gitu. Apalagi ketika kita sudah berbuat baik terhadap diri, napas yang disadari, dikeluarkan, minta maaf, saya minta maaf ya semuanya. Kalau saya punya salah, kalau saya kurang begitu memperdulikan kalian, kalau saya banyak lupa sama kalian, wayahnya makan nggak makan, wayahnya istirahat nggak istirahat. Malah dengan pikiran liar kita stres, ketika otak kita stres, maka semua yang ada di sel-sel di dalam tubuh itu akan terpengaruh, gitu, akan merusak sistem-sistem kita, gitu Bapak Ibu. Jadi yang tersiksa itu mereka semua. Nah, kalau sama mereka saja, kita tidak pernah menganggap ada, bagaimana mereka akan peduli dengan kita? Padahal mereka ini hanya nurut dengan kita, bosnya, pancer itu tadi. Sedulur papat limo pancer. Ini manut sama ini loh. Indra ketika sudah disatukan, itu akan menggelegar sebuah dorongan keyakinan yang sangat kuat. Gitu. Jadi jangan sampai terpisah yang namanya kesadaran, mata hati, dan juga pikiran. Harus digunakan. Dan diajak semuanya untuk berdoa kepada Tuhan. Satu tujuan, satu keinginan, ya. Dan ketika kita menyadari minum itu disadari, ini saya sedang memberikan kehidupan pada seluruh yang hidup di dalam tubuh saya. Jadi bukan kalimat aku, bukan kalimat keegoisan aku. Ketika saya bernapas, menyadari, kita mengirimkan oksigen kepada mereka semua. Satu kali napas yang disadari akan lebih baik daripada 1000 kali napas yang tidak disadari. Terlewatkan begitu saja.
Karena napas yang tidak disadari kebanyakan hanya mengisi pada ruang paru-paru. Itu pun tidak semua paru-paru terisi. Kalau tidak semua paru-paru terisi, sel-sel yang di luar paru-paru bagaimana nasibnya? Gitu. Apalagi kita yang diombang-ambing oleh materi, keinginan diri, stres, sama halnya kita sudah menyiksa mereka semua. Gitu. Dalam setiap hari, dalam setiap waktu, kita banyak sekali berbuat salah kepada diri sendiri. Ya mereka ini tadi, nyawa-nyawa yang ada di dalam tubuh kita ini. Itu Bapak Ibu. Nah, biasakan kalau mau doanya cepat terkabul, di-refresh dulu, dicuci jiwanya, disadari semuanya, perlakukan mereka dengan baik dalam setiap harinya. Diajak komunikasi. Nah, setelah itu, baru kalau mau keluar diri nggak apa-apa, mau datang ke punden, mau datang ke makam leluhur, mau datang ke makam guru meminta doa restu, tapi semuanya ini turut serta dengan sadar. Supaya apa? Saling dukung, mendukung, saling doa, mendoakan. Semakin banyak yang memintakan sesuatu terhadap diri kita akan semakin cepat terkabul. Karena menghadapi penguasa, kita yang seorang diri, apalagi berkelakuan yang tidak baik diri kita, kalau dibanding dengan sama-sama bersatu, saling mendoakan, saling dukung-mendukung, saling memberikan semangat, bagaimana Tuhan tidak akan luluh gitu. Jadi, kalau mau menaklukkan Tuhan semesta alam, taklukkanlah alam semesta. Dengan apa? Cinta kasih itu tadi. Taklukkan dulu yang ada di dalam diri dengan cinta kasih, berbagi kasih sayang dengan mereka, lalu keluar diri berbagi kasih sayang kepada lingkungan, leluhur, kepada seluruh ciptaan Tuhan yang tidak terbatas. Dengan kesadaran, mengagungkan Tuhan yang Maha Esa. Nah, gitu. Jadi saya pikir, saya yakin sekali, ini sangat, masuk logik sekali, dan saya juga teramat sangat yakin sekali ketika Bapak Ibu sekalian menerapkan ilmu ini, bukan sekedar ilmu katanya, buktikan sendiri. Karena yang namanya ajaran, kepercayaan, kesadaran, ilmu sejati, ilmu leluhur, kapitayan, itu nggak mau kalau hanya sekedar katanya. Yang namanya ilmu, mau ilmu kesaktian, mau ilmu apapun, harus bisa dijelaskan secara ilmiah yang masuk di dalam nalar, harus bisa juga dijelaskan secara spiritual batiniah, gitu Bapak Ibu, ya. Jadi dua-duanya masuk, gitu. Kita cerna menggunakan seluruh indera, iya juga ya, kayak gitu. Nah, maka yuk mulai sekarang petikannya dengan melakukan puasa bukan berarti menyiksa, akan tetapi supaya ini loh, demi baiknya seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh, supaya ini otak tidak terlalu melanglang buana, tidak stres dengan keadaan, ini demi baiknya mereka semua yang ada di dalam tubuh kita. Boleh berpuasa tapi jangan terlalu berlebihan. Wayahnya berbuka nanti ya dikasih yang minuman yang sehat seperti meneguk air putih, ya, makan makanan yang sehat yang memberikan sumber nutrisi yang dibutuhkan bagi mereka semua, seperti itu. Dan jangan lupa selalu ucapkan terima kasih, selalu minta maaf, dan selalu diajak bersatu, ayo kita bersatu, seperti itu. Sesuai dengan pengendalinya, yaitu adalah kesadaran kita. Gitu. Baik, saya rasa sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Semoga ini akan memberikan dampak kemanfaatan bagi semuanya. Salam cinta budaya, rahayu-rahayu, sagung dumadi.